Musik adalah bahasa universal. Dari zaman nenek moyang sampai era digital, seperti sekarang, musik jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tapi tahukah kamu bahwa di balik harmoni, melodi, dan lirik-lirik catchy, ada sebagian orang yang percaya bahwa musik menyimpan pesan tersembunyi. Bahkan ada yang bilang musik tertentu digunakan sebagai alat propaganda Sitinik. Kedengarannya kayak cerita film horor atau teori konspirasi kelas berat ya. Tapi nyatanya, dugaan ini udah muncul sejak puluhan tahun lalu dan masih jadi perdebatan hangat sampai hari ini. Jadi, seberapa benarkah musik punya pesan tersembunyi yang bisa mempengaruhi alam bawah sadar? Dan benar nggak sih ada pengaruh satanisme di dalamnya? Yuk kita bahas dari awal. Cerita tentang musik iblis bukan barang baru. Sejak abad pertengahan di Eropa, gereja Katolik udah curiga sama musik yang dianggap terlalu emosional atau menggoda, terutama yang tidak digunakan dalam liturgi. Salah satu contoh yang sering disebut adalah triton, interval musik yang dikenal sebagai diabolos in musica atau nada setan. Masuk ke abad ke-20, ketakutan terhadap pengaruh musik justru makin gencar. Apalagi dengan munculnya genre seperti rock and roll, metal, dan rap yang dianggap penuh pemberontakan, sensualitas, dan simbol-simbol gelap. Dan dari sinilah teori tentang pesan tersembunyi dalam musik mulai berkembang. Salah satu teknik yang sering dikaitkan dengan pesan tersembunyi adalah backmasking, yaitu merekam suara atau kata-kata secara terbalik, sehingga tidak terdengar jelas ketika musik diputar normal, tapi muncul jika lagunya diputar mundur. Contoh terkenal datang dari band legendaris The Beatles, khususnya lagu Revolution 9, yang konon saat diputar mundur menyuarakan kalimat misterius, seperti Turn Me On, That Man. Tapi yang paling kontroversial adalah lagu Starway to Heaven dari Led Zeppelin. Saat bagian tertentu diputar mundur, beberapa pendengar mengklaim mendengar pesan Here to My Sweet Satan. Satu dunia geger. Apalagi diketahui bahwa gitaris band ini, Jimmy Page, adalah penggemar berat okultisme dan membeli rumah milik penyihir legendaris Aleister Crowley di Skotlandia. Tentu saja, teori konspirasi langsung membumbung tinggi. Bukan cuma dari suara, banyak teori konspirasi juga fokus ke visual. Ada simbol-simbol tertentu yang dianggap mewakili iblis atau setan yang sering muncul dalam cover album, video klip, bahkan penampilan panggung. Beberapa simbol yang sering dicurigai, tanduk setan atau hornet hand, sering digunakan oleh musisi rock dan metal. Baphomet, simbol kepala kambing bertanduk dalam pentagram terbalik. Mata satu, All Seeing Eye, dikaitkan dengan Illuminati. Salib terbalik, meski awalnya simbol martyrdom Santo Petrus, belakangan diasosiasikan dengan anti-Kristen. 666, angka yang sering disebut sebagai angka binatang dari kitab Wahyu. Band seperti Black Sabbath, Slayer, Marilyn Manson, hingga Ghost secara terang-terangan menggunakan simbol ini. Beberapa dari mereka bahkan menyatakan secara publik bahwa mereka anti-agama atau mengusung satanisme sebagai bentuk ekspresi artistik. Tapi pertanyaannya, apakah semua ini benar-benar bermaksud jahat atau cuma strategi branding untuk menarik perhatian? Salah satu poin yang sering diangkat dalam teori konspirasi adalah musik bisa mempengaruhi alam bawah sadar. Dan secara ilmiah, ini ada benarnya. Menurut penelitian psikologi, otak manusia merespon ritme, melodi, dan frekuensi tertentu secara emosional. Musik bisa memicu kenangan, membentuk mood, bahkan mempengaruhi gelombang otak. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa frekuensi suara tertentu, seperti 432 Hz atau 528 Hz, bisa memicu ketenangan atau perasaan positif. Sebaliknya, frekuensi yang tidak alami bisa menimbulkan kecemasan atau agitasi. Inilah yang membuat sebagian orang percaya bahwa musisi, produser, atau industri hiburan bisa dengan sengaja menyisipkan frekuensi atau ritme tertentu untuk mengontrol pendengarnya. Apalagi jika dikombinasikan dengan lirik atau simbol gelap. Teori tentang satanisme dalam musik sering tumpang tindih dengan teori konspirasi Illuminati. Menurut para penganut teori ini, ada kelompok elit rahasia yang mengendalikan dunia lewat media, termasuk industri musik.
Mereka percaya bahwa para musisi top dunia sebenarnya adalah pion dari agenda global elit rahasia ini. Beberapa artis yang sering disebut dalam teori ini, Jay-Z, sering terlihat menggunakan simbol segitiga atau mata satu. Beyoncé disebut sebagai Queen of the Illuminati oleh penggemar teori konspirasi. Kanye West sering membuat pernyataan provokatif, bahkan mengklaim pernah menjual jiwanya. Lady Gaga dituduh menyisipkan ritual okultisme dalam video klipnya. Benarkah mereka anggota sekte rahasia? Atau ini hanya bentuk seni provokatif yang memang sengaja dibuat agar viral dan kontroversial? Ada beberapa kasus nyata yang bikin teori tentang musik satanik semakin menyeramkan. 1. Pembunuhan oleh fans Slipknot dan Marilyn Manson. Beberapa pelaku kejahatan mengaku terinspirasi dari lirik lagu atau video klip band-band metal. Salah satu kasus terkenal adalah Eric Harris dan Dylan Klebold, pelaku penembakan di Columbia High School tahun 1999 yang disebut sebagai penggemar Marilyn Manson. Meski tidak ada bukti langsung, media ramai-ramai menyalahkan musik sebagai penyebabnya. 2. Pembakaran gereja oleh musisi black metal. Di Norwegia, beberapa musik black metal seperti Frank Vikernes, Burzum benar-benar terlibat dalam aksi pembakaran gereja, bahkan pembunuhan. Ideologi satanisme dan antikristen mereka bukan cuma untuk show, tapi dijalankan secara ekstrem. Walaupun teori-teori tadi bikin merinding, banyak ilmuwan dan musisi yang menganggapnya berlebihan. Menurut para ahli, backmasking seringkali hanya hasil dari pareidolia, kecenderungan otak manusia untuk melihat atau mendengar pola yang sebenarnya tidak ada. Tidak ada bukti ilmiah bahwa pesan terbalik dalam musik bisa mempengaruhi seseorang jika tidak disadari secara sadar. Simbol-simbol yang dianggap satanik seringkali digunakan sebagai kritik sosial, seni provokatif, atau sekedar gimmick marketing. Musisi seperti Ozzy Osbourne, Metallica, dan Marilyn Manson telah berulang kali menyangkal bahwa mereka mempromosikan iblis atau kekerasan. Mereka mengatakan bahwa musik mereka hanya mencerminkan sisi gelap dari realitas manusia, bukan mengajak menyembah setan. Jadi, apa semua ini cuma mitos? Jawabannya tidak. Fakta bahwa musik bisa mempengaruhi emosi, pikiran, bahkan perilaku memang nyata. Musik adalah salah satu media paling kuat dalam menyampaikan pesan baik secara langsung maupun halus. Namun, apakah benar ada jaringan rahasia yang menyusupkan pesan satanik ke dalam musik untuk mengontrol massa? Belum ada bukti konkret yang bisa membenarkan teori ini secara akademik. Yang ada hanyalah kebetulan, interpretasi, dan persepsi. Musik itu seni, dan seperti seni lainnya, ia bisa digunakan untuk hal baik maupun buruk. Ia bisa menginspirasi, menenangkan, menyentuh hati, tapi juga bisa memprovokasi, menantang norma, bahkan memecah opini. Apakah ada musisi yang benar-benar menyisipkan pesan gelap dalam karyanya? Bisa jadi. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita sebagai pendengar menyikapi musik dengan kritis. Daripada paranoid tiap kali dengar lagu rock, mending kenali lirik dan pesan dari lagu yang kita dengar. Bedakan antara ekspresi seni dan ajakan ideologis. Ajarkan anak-anak dan remaja untuk tidak menelan mentah-mentah apapun yang mereka lihat atau dengar. Karena pada akhirnya, musik hanya akan sekuat makna yang kita izinkan untuk masuk ke dalam pikiran kita.